Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Kalau kita ngomongin soal iPhone itu emang kesannya mahal banget ya, apalagi untuk series iPhone 12 dan iPhone 13 yang kisaran harganya itu bisa sampai 10 sampai 20 jutaan. Nah, terus kalian pengen nyobain Apple produk dengan harga yang bisa dibilang agak lebih murah. Nah, itu aku saranin sih seri-seri terdahulu kayak iPhone X, XR, XS, XS Max, iPhone seri 11 itu harganya sih udah mulai terjangkau ya. Nah, terus masalahnya gimana sih cara milih iPhone second dengan kondisi terbaik? Nah, di video kali ini kita akan kasih tahu kalian 5 tips cara milih iPhone second dengan kondisi yang terbaik. Tapi nih guys, sebelum kita masuk ke inti video, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, untuk tips yang pertama yaitu ngecek bagian fisik dari iPhone tersebut. Nah, untuk cara ngecek fisiknya itu sebenarnya gampang banget ya. Kalian tinggal cek aja bagian luar dari keseluruhan iPhone tersebut. Bisa jadi itu housingnya atau juga LCD-nya. Nah, sekarang kita coba cek dulu semisal bagian housingnya itu apakah ada lecet atau dent, itu juga harus dicek dulu. Tapi ingat ya, karena ini adalah iPhone second, jadi mungkin ada lecet tapi sedikit, cari yang paling sedikit lah. Minimal mungkin total 5-10% lah lecet dari keseluruhan iPhone-nya. Nah, mungkin ada satu lagi sih yang paling nyebelin, yaitu adalah jamur. Nah, kalian harus ngecek dulu nih, terutama ini untuk seri-series yang pakai glass ya, kayak iPhone 8 ke atas itu kayaknya udah pakai glass semua ya. Nah, itu kalian harus ngecek dulu nih di bagian belakang kacanya itu apakah ada bintik-bintik, bisa jadi hitam, bisa jadi putih. Karena untuk jamur ini nggak bisa dihilangin ya, karena kita juga udah nyoba berkali-kali itu juga nggak bisa hilang untuk jamur, jadi mungkin harus diganti jatuhnya malahan. Jadi kalian harus ngecek dulu nih secara teliti bagian fisiknya, apakah ada jamur, ada dent, atau ada lecet di bagian housingnya. Nah, kalau housingnya itu udah clear, itu kalian tinggal cek bagian LCD-nya. Karena juga ada beberapa yang sedikit itu pecah sedikit, jadi bisa mempengaruhi bagian LCD-nya juga loh. Jadi kalian harus ngecek dulu bagian LCD-nya juga. Ini yang dari fisik ya, bukan dari fungsional ya. Jadi fisik dari LCD itu kalian harus cek dulu apakah juga ada lecet di bagian LCD-nya atau ada pecah sedikit pun, itu juga harus dicek. Jadi kalian harus ngecek secara fisik keseluruhan dari iPhone tersebut. Oke guys, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu ngecek baterai health pada iPhone yang ingin kalian beli. Dan mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu cara ngeceknya ya, yaitu kalian tinggal pergi ke setting, kemudian ke menu baterai, kemudian ke menu baterai health atau kesehatan baterai. Nah, kalau kalian pengen beli iPhone, aku saranin ekspektasi kalian itu jangan terlalu tinggi untuk mendapatkan baterai health yang tinggi, semisal 100%. Karena itu justru sangat mencurigakan, karena itu juga tergantung dari tahun keluarnya iPhone tersebut. Semisal nih, aku kasih contoh, kalian pengen beli iPhone 7 yang keluarannya tuh 5 tahunan kayaknya ya, udah 5 tahunan. Tapi baterai health-nya itu bisa sampai 100%. Nah, itu malah jadi mencurigakan. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan, yaitu pernah diganti baterai atau pernah disuntik bagian baterai. Aku kasih contoh misal suntikan dulu ya. Kalau baterai suntikan itu biasanya ketika kalian charging, normalnya iPhone 7 itu chargingnya itu 3-4 kali lah, karena baterainya emang cukup kecil. Tapi kalau baterainya itu suntikan, itu biasanya untuk performanya itu bakal nggak jelas. Jadi bisa jadi chargingnya tuh 5-6 kali atau bahkan lebih dari itu. Jadi untuk baterai suntikan itu berbahaya banget, karena bisa jadi juga baterai kalian itu udah rusak atau yang lainnya. Jadi aku saranin jangan pilih iPhone yang baterai health-nya tuh suntikan seperti itu. Atau kemungkinan kedua yaitu baterainya pernah diganti. Sebenarnya untuk baterai yang pernah diganti ini kita nggak ada masalah sama sekali ya, karena tergantung dari kualitas baterainya. Jadi yang jadi masalah, misal kalian beli iPhone 7, nah baterai health-nya 100%. Nah, yang jadi masalah kalian nggak tahu kualitas baterai yang udah diganti itu, apakah kualitasnya itu bagus atau enggak. Nah, itu malah jadi masalah. Jadi aku saranin sih kalian pilih iPhone second yang kondisinya itu normal-normal aja. Semisal iPhone 7, kalau udah 5 tahun yang lalu, kemungkinan sih kayaknya baterai health-nya itu bakal 80%-an. Itu udah paling oke sih kalau menurut aku. Jadi itu tergantung juga dari keluaran iPhone tersebut. Nah, jadi intinya sih ya nih guys, kalau kalian milih iPhone second, itu baterai health-nya tuh di atas 80% atau mungkin sampai 90%. Dan ini juga tergantung dari series iPhone tersebut. Oke guys, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu ngecek fungsional spare part pada iPhone yang ingin kalian beli.
Nah, untuk cek fungsional ini aku ada dua cara sih. Yang pertama cara manual dan cara otomatis. Untuk cara yang manual sendiri, kalian bisa ngecek fungsional dari iPhone tersebut. Semisal nih, kalian ngecek kamera, LCD, atau touchscreen, Face ID, atau mungkin juga Touch ID, speaker, mic, itu kalian harus cek semuanya dulu. Nah, kalau secara manual semisal itu udah normal semua, kalian bisa ngecek secara otomatis menggunakan aplikasi yang namanya TrueTools. Nah, di TrueTools ini kalian bisa ngecek spare part mana yang pernah diganti ya. Jadi semisal nih kalian beli iPhone 7, di TrueTools itu skornya itu 90%, semisal kayak gitu. Dan waktu dicek itu ternyata ada satu spare part yang pernah diganti, yaitu kamera belakang semisal. Nah, tapi waktu kalian cek secara fungsional, kamera belakang itu sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada minus sama sekali. Sebenarnya kalau kalian pengen beli iPhone 7 itu nggak apa-apa ya, dan nggak ada masalah apapun. Karena emang wajar ketika iPhone second itu pernah diganti, itu emang wajar karena juga namanya iPhone second. Tapi nih guys, intinya kalian harus ngecek dengan dua cara tersebut ya, yaitu secara manual dan secara otomatis. Oke, untuk tips yang keempat, yaitu ngecek reputasi toko atau store. Nah, di sini sebenarnya sih tujuannya bukan yang lain ya. Maksudnya itu ketika kalian beli iPhone itu kalau bisa dengan reputasi toko atau store yang udah terpercaya atau trusted. Jadi mungkin kalau kalian pengen ngecek itu, kalian bisa ngecek di bagian sosial media dulu. Semisal di sosial media itu dia aktif di mana? Apakah di YouTube atau di Instagram atau semisal di Twitter atau yang lainnya. Pokoknya kalian harus make sure semuanya itu dalam store-nya itu memang punya reputasi yang baik. Kenapa aku bilang kayak gini? Itu karena mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin dapat promo yang mencurigakan. Semisal jual iPhone 12 harga cuma 2 juta. Itu udah gak wajar banget, itu udah aneh banget, udah terkesan penipuan banget. Makanya kalian harus make sure atau kalian harus benar-benar ngecek dulu. Kalau semisal kalian beli online di Tokopedia atau Shopee, itu kalian harus mengamati bagian ulasan, rating, atau juga bagian penjualannya, karena mungkin juga ada beberapa yang dia nulis ulasannya sendiri kan juga bisa. Jadi kalian harus make sure banget ini, kalian harus lihat juga penjualannya. Semisal nih ada yang jual iPhone 7 harganya semisal cuma 1 juta atau 1.800.000. Ini sebenarnya udah dibilang terlalu murah, tapi waktu kalian lihat penjualannya kok rame, terus urasannya juga banyak. Nah, kemungkinan store tersebut itu emang bener-bener jual segitu. Atau mungkin juga ada promo di store tersebut. Nah, jadi ini sih kita kasih tahu ke kalian supaya kalian itu terhindar dari bisa dibilang penipuan ya. Bisa dibilang penipuan-penipuan yang katanya bilang bisa jual iPhone dengan harga yang sangat murah. Tapi waktu sampai rumah atau waktu kalian ke store itu ternyata kualitasnya nggak terlalu baik. Jadi kalian harus ngecek dulu nih reputasi store-nya seperti apa. Tapi kalau kalian nggak mau ngecek, kalian bisa cek www.ifixit.co.id. Kita juga jualan iPhone, kita juga jualan iPhone dengan kondisi yang terbaik, dan ya pokoknya yang terbaik untuk kalian lah. Jangan lupa untuk kunjungi website kami, linknya udah ada di deskripsi. Promo dikit. Oke guys, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu ngecek seri model pada iPhone. Nah, untuk cara ngeceknya sendiri itu gampang banget. Kalian tinggal pergi ke setting, kemudian ke umum atau general, kemudian kalian pilih about atau mengenai, kemudian kalian pilih nomor modelnya. Nah, ketika nomor model ini sebenarnya isinya tuh kan kayak serial number ya, ada nomor, ada angka juga. Kalian cukup fokus di sebelum garis miring, itu biasanya ada LL, PA, PP, atau CP. Nah, nomor seri yang ini itu fungsinya untuk mengetahui dari mana iPhone itu berasal. Kalau semisal iPhone itu berasal dari Amerika, itu biasanya serinya LL. Tapi kalau semisal nomor itu PA, itu artinya dia berasal dari Indonesia. Tapi kalau semisal nomornya itu PP, itu artinya dari Filipina atau Philippines. Kemudian juga ada juga yang dari nomor serinya itu JP, itu artinya dari Jepang, dan masih banyak lagi. Nanti listnya bakal aku taruh di sebelah sini ya. Nah, sebenarnya apa fungsinya kita tahu ini? Jadi kita bisa mengerti kalau iPhone tersebut itu berasal dari mana, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Karena setahu aku itu kalau iPhone di Jepang dengan nomor model Jepang, itu biasanya ketika kita moto nggak bakal bisa di silence, bakal ada suara cekrek dan nggak bisa di silence atau nggak bisa dimatikan suara tersebut. Itu juga ada regulasinya. Mungkin konten ke depan mau dibuatin kayak gitu, kalian bisa tulis komentar di bawah. Kalau rame nanti bakal aku kasih tahu kenapa di Jepang itu bisa seperti itu.
Tapi ini guys, sesuai dengan video kali ini, intinya kita pengen ngasih tahu ke kalian kalau kita harus mengetahui iPhone tersebut itu asalnya dari mana di bagian model serinya. Oke guys, itu dia 5 tips video yang udah aku share kepada kalian, dan semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Dan juga bagi kalian yang pengen beli iPhone, aku saranin untuk ngelakuin ke 5 tips atau hal tersebut ya. Jadi kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like kalau emang video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian punya masukan atau kritikan atau mungkin juga tambahan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga nih untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.